Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Felini Simanwata dengan NIM C1C019105 dari kelas R09, Program Studi Akuntansi Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai pengendalian keuangan. Pentingnya pengendalian keuangan. Manajemen keuangan adalah sebuah subjek yang sangat menarik saat kita mendekati abad ke-21. Radio dan televisi menyajikan cerita-cerita dramatis tentang pertumbuhan dan penurunan perusahaan-perusahaan, pengembalian perusahaan, dan berbagai jenis restrukturisasi perusahaan. Untuk memahami perkembangan ini dan ikut serta di dalamnya secara efektif, diperlukan pengetahuan mengenai prinsip keuangan. Pentingnya prinsip keuangan ini digarisbawahi dengan adanya perkembangan dramatis yang terjadi dalam pasar keuangan. Fungsi keuangan. Walaupun perincian antar organisasi bervariasi, fungsi keuangan yang utama adalah dalam hal keputusan investasi, perhitungan biaya, dan dividen untuk suatu organisasi. Dana dikumpulkan dari sumber-sumber keuangan eksternal dan dialokasikan untuk penggunaan yang berbeda-beda. Arus dana dalam perusahaan dipantau. Imbalan untuk sumber-sumber perhitungan ini dapat berupa tingkat pengembalian atau return, pembayaran kembali, serta produk dan jasa. Fungsi-fungsi yang sama ini harus dilaksanakan baik di perusahaan bisnis, badan pemerintahan, maupun organisasi-organisasi nirlaba. Definisi pengendalian keuangan. Ada dua, yaitu yang pertama umpan balik mekanikal versus respon perilaku. Definisi pengendalian telah didasarkan pada konsep kepercayaan dan kemungkinan. Para manajer membutuhkan suatu keyakinan tentang cara dunia mereka bekerja dan dampak-dampak yang mereka harapkan dari suatu inisiatif dipilih. Bagaimanapun, para manajer secara khusus memiliki peluang untuk dapat mendeteksi hasil-hasil keperilakuan. Yang kedua adalah perluasan konsep-konsep tradisional. Dalam pendekatan perilaku, menghasilkan informasi bukanlah akhir dari keterlibatan akuntan, sehingga informasi dapat dipandang sebagai suatu intermediasi dari langkah akhir. Tujuan pengendalian didasari oleh keinginan untuk memilih suatu inisiatif yang akan mengubah kemungkinan pencapaian hasil perilaku yang diharapkan. Pengendalian terpadu. Pengendalian terpadu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu perencanaan. Proses perencanaan dalam organisasi juga ditandai dengan istilah perilaku penetapan tujuan. Aspek-aspek terpentingnya yaitu mengenai dasar dari organisasi dan komunikasi. Yang kedua ada umpan balik. Umpan balik dalam organisasi berasal dari sumber formal dan informal yang disusun dan dari komunikasi non-verbal. Komunikasi tersebut secara rutin dihasilkan dari statistik yang ditabulasikan sebagai dasar untuk evaluasi penyusunan. Yang ketiga, interaksi pengendalian. Saling keterkaitan di antara subsistem pengendalian juga memegang peranan penting atas hasil yang kurang memuaskan. Hal yang berbeda juga dapat terjadi antara perencanaan dan umpan balik. Proses perencanaan juga dapat dipengaruhi secara mendalam oleh dampak-dampak umpan balik. Faktor-faktor konstektual. Faktor-faktor konstektual ada 4. Yang pertama yaitu ukuran. Ukuran dipandang sebagai suatu peluas dari suatu hambatan. Yang kedua ada stabilitas lingkungan. Yang ketiga ada motif keuangan. Dan yang keempat ada faktor-faktor proses. Suatu faktor proses penting dalam pengendalian biaya yang tidak dapat dihindari dan biaya-biaya untuk melakukan rekayasa, yaitu biaya variabel. Pengendalian dalam era pemberdayaan. Pengendalian dalam era pemberdayaan ada 5. Yang pertama, sistem pengendalian diagnostik. Tujuan utamanya untuk menghilangkan beban manajer terhadap pengawasan yang konstan. Yang kedua, ada sistem kepercayaan. Perusahaan menggunakan sistem kepercayaan selama bertahun-tahun untuk menegaskan nilai-nilai dan arah yang diinginkan oleh para manajer yang diterapkan oleh karyawannya. Yang ketiga, sistem batasan. Sistem ini didasarkan pada prinsip manajemen yang sederhana namun mendasar, yang disebut dengan kekuatan pemikir negatif. Yang keempat ada sistem pengendalian interaktif. Sistem ini merupakan sistem informasi formal yang digunakan manajer untuk melibatkan diri terus-menerus dalam keputusan bawahan. Dan yang kelima ada sistem penyeimbangan pemberdayaan dan pengendalian.
Para manajer senior mengatur arah dan strategi perusahaan secara keseluruhan dan memastikan bahwa mereka memiliki cukup pengendalian atas operasi yang luas dengan menggunakan seluruh unsur pengendalian. Baiklah, sekian dari presentasi saya pada kali ini. Kiranya apa yang saya sampaikan boleh menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.